Sangatlah bodoh gitu kita Tuhan dengan alasan teologis, ya, dengan misi doktrinasi keselamatan, Tuhan harus turun menjadi manusia demi misi penyelamatan. Karena harus dong Tuhan tuh dengan kasih besar, kasih sayangnya tuh harus ikut merasakan. Rasanya jadi manusia yang berdosa. Dan nanti ditebus itu nanti dosanya. Wah, itu Tuhan yang bodoh, tidak mengetahui berarti apa yang telah dia ciptakan. Saya ya berlepas diri dari menyembah Tuhan yang sedemikian. Karena saya menyembah Allah yang maha mengetahui diri saya, begitu. Dan itu ajaran para nabi. Begitu Pak Lamsan. Ustadz Doni. Tuhannya Alkitab itu maha tahu. Tuhan pasti tahu Adam pasti melanggar hukum. Tapi karena kasih sayang Tuhan kepada manusia Adam, dia berikan yang terbaik kepada manusia Adam itu. Yang paling disukai oleh manusia. Yaitu apa? Kemerdekaan. Bebas menentukan kehendak. Bisa saja Tuhan melarang Adam atau menghambat Adam untuk tidak mencuri. Bisa. Tapi Tuhan memberikan kepada Adam yang paling dia sukai, yang paling disukai oleh manusia, yaitu apa? Kemerdekaan. Bebas menentukan kehendak, bebas memilih. Tuhan pasti tahu Adam pasti melanggar hukum. Makanya sebelum Adam berdosa, Tuhan sudah merencanakan cara untuk menyelamatkan Adam. Begitu Ustadz Dunia. Sama dengan insinyur yang menciptakan kapal laut. Kebetulan saya bekas supir kapal. Kapal dilengkapi dengan skoci atau alat-alat penolong. Tapi pencipta kapal itu bukan berencana untuk kapal tenggelam. Maka diciptakan alat penolong. Itu disiapkan, mana tahu. Itu kan manusia kan, mana tahu kapal tenggelam. Ada alat penolong untuk penumpang-penumpang yang menumpang di atas kapal. Begitu dunia. Tuhannya Alkitab itu tidak sama dengan Tuhannya Al-Quran. Beda kan? Jadi, kamu belum mengenal betul Tuhannya Alkitab itu. Begini Pak Doni. Tuhannya Alkitab itu maha pengasih, maha penyayang, dan maha adil. Adil itu bagaimana? Adil itu adalah jika seseorang melanggar hukum, ada tuntutan hukum. Yaitu apa? Ya akibat hukum itu. Kalau tidak dipenuhi tuntutan hukum, itu tidak adil. Kalau tuntutan hukum dipenuhi, itu baru namanya adil. Jadi, Tuhan kami itu mempunyai hukum. Ketika Adam diciptakan, Tuhan langsung membuat hukumnya. Yaitu apa? Jangan mencuri. Tapi tidak tertulis, lisan. Ternyata Adam mencuri. Kapan? Begini. Adam kan ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden itu ada pohon larangan yang tidak boleh dimakan oleh Adam. Artinya kekuasaannya terbatas. Ada batasan haknya Adam. Semua buah tanam-tanaman yang di Taman Eden itu boleh Adam makan. Kecuali yang satu ini tidak boleh Adam makan. Ternyata Adam mencuri, dia makan. Akibatnya apa? Hukum Tuhan mengatakan kalau mencuri mati kekal. Nah, Adam mencuri. Akibatnya Adam harus mati kekal. Tapi Tuhan Alkitab itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Dia sangat menyayangi Adam. Dia tidak ingin Adam itu mati selama-lamanya dan keturunannya. Bisa saja Tuhan mengampuni, melepaskan begitu saja. Tidak usah datang ke dunia ini untuk mati sebagai manusia. Bisa saja. Dan diampuni saja, tetap aja begitu.
artinya Allah melanggar hukum ketetapannya. Artinya tidak ada keadilan. Supaya adil, Tuhan harus mematikan Adam, mematikan semua manusia, harus mati. Itu namanya adil. Tapi bertentangan dengan kasih sayangnya. Dia sangat mengasihi manusia. Dia sangat menyayangi manusia. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Tuhan tidak melanggar hukum Tuhan, tapi Adam selamat. Bagaimana caranya? Nah, inilah menjadi problem itu. Tuhan merencanakan keselamatan manusia dengan cara apa? Dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Kenapa dia harus sebagai manusia? Karena manusia dengan Tuhan Alkitab itu tidak bisa lagi tatap muka, tidak bisa ketemu lagi. Karena disekat oleh dosa. Dosalah menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan itu. Karena dosa, jika Tuhan bertemu dengan manusia, pasti mati. Tidak mampu lagi manusia bertemu dengan Tuhan karena dosa itu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa mampu manusia itu datang bertemu dengan manusia? Tuhan itu yang rela datang ke dunia ini sebagai manusia. Seandainya Adam dan Hawa tidak berdosa, tidak mencuri, tidak perlu datang Tuhan ke dunia ini sebagai manusia. Tidak perlu. Jadi itulah kehebatan Tuhan kami itu. Tidak sama dengan Tuhannya Al-Quran itu. Tidak sama. Jadi supaya memenuhi tuntunan hukum, supaya adil, Tuhan itu datang ke dunia ini sebagai manusia, sengaja untuk memenuhi tuntutan hukum, yaitu mati. Jadi setelah Tuhan itu mati sebagai manusia, bukan Tuhan yang mati ya, jangan salah lagi kamu. Tuhan itu datang ke dunia ini sebagai manusia, mati sebagai manusia, maka tuntutan hukum sudah dipenuhi atau adil. Disitulah keadilan Tuhan Alkitab itu. Tidak sama dengan Tuhannya Al-Quran, tidak adil. Dosa sudah merajalela di dunia ini, diampuni saja begitu saja. Adam dan Hawa sudah berdosa, diampuni saja, tidak ada memenuhi tuntutan hukum. Ya bedalah. Jadi terserah kamu ya. Itulah hebatnya Tuhan Alkitab. Jadi Tuhan itu datang ke dunia ini sebagai manusia dan mati sebagai manusia adalah untuk memenuhi tuntutan hukum. Begitu Ustadz Donia. Terima kasih.